Hai teman-teman, aku Rafael Trio. Makasih ya karena selalu support channel ini. Untuk cerita kali ini adalah cerita karangan aku sendiri. Semoga suka dan selamat menonton. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Aduh, kepalaku pusing banget. Kayaknya aku kecapean kerja. Kamu kenapa Virgo? Wajah kamu agak pucat. Nggak tahu, bos. Tiba-tiba aja pusing. Kayaknya keseringan mikirin skripsi. Oh alah, ya udah kamu istirahat aja dulu. Nanti masuk kerjanya pas udah baikan. Emangnya aku boleh ambil cuti, bos? Ya jelas boleh lah. Kamu itu karyawan saya yang paling teladan. Hehe. Makasih ya, bos. Anda emang bos terbaik. Ya udah, kamu periksa kesehatan kamu ke rumah sakit. Jangan sepelein penyakit. Oke, siap, bosku. Nomor antrian 108. Saya Sus. Ibu mau daftar ke dokter siapa? Buset, dipanggil ibu. Emangnya mukaku setua itu? Saya nggak hafal nama-nama dokter di sini. Keluhan penyakitnya apa, Bu? Biar saya bantu arahkan. Cuma pusing biasa sih, gara-gara kecapean kerja dan telat makan. Berarti ibu cukup ke dokter umum aja. Saya daftarkan ke dokter Leo ya. Terima kasih banyak, Sus. Atas nama Ibu Virgo, silakan masuk ke ruangan dokter Leo. Iya, Sus. Silakan masuk Ibu Virgo. Alamak, dia dokternya. Ganteng banget. Kenapa aku baru sakit sekarang sih? Apa keluhan Anda, Bu? Dok, saya masih 20 tahun. Bisa nggak panggil Kak atau Nona aja? Maaf. Sudah kebiasaan soalnya. Baik, apa keluhan yang Anda rasakan, Nona Virgo? Saya ngerasa pusing 3 hari ini. Badan saya juga agak panas. Baik, silakan duduk di sana. Saya perlu memeriksa lebih lanjut. Iya, dokter. Buka mulut Anda, Nona. Lidah Anda agak putih. Kapan terakhir Anda makan dan minum? Tadi pagi sih, dok. Cuma sarapan bubur aja, soalnya kurang nafsu makan. Mual? Diare? Gatal? Enggak, dok. Cuma pusing dan agak demam aja. Saya perlu memeriksa detak jantung Anda. Apa? Dia mau periksa jantungku? Aduh, dari tadi jantungku masih deg-degan liat wajah ganteng dia. Gimana nih? Kamu harus tenang, Virgo. Permisi ya, Nona. Our hearts beat. Mak, ini terlalu deket. Gawat, jantungku jadi tak dundung. Detak jantung Anda nggak normal. Terlalu cepat. Kayaknya ada infeksi dari dalam. Dok. Sebenarnya saya deg-degan lihat dokter terlalu ganteng. Hah? Tetap aja, kita nggak boleh nyepelein. Saya akan meresepkan antibiotik untuk Anda. Baik, dok. Ini resepnya. Bawa ke bagian farmasi. Minumnya 3 kali sehari sesudah makan. Terima kasih banyak, dok. Pastikan ada orang yang nemenin Anda di rumah. Saya tinggal sendirian, dok, di kos-kosan. Maklum, anak rantau. Tapi perlu ada yang mantau kondisi Anda. Kesehatan Anda yang utama. Kalau gitu, nanti saya minta tolong teman kampus saya buat datang. Oke, 3 hari lagi Anda balik ke sini buat kontrol kondisi Anda. Iya, dok. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ingat, jangan telat makan dan terlalu capek dulu. Soalnya Anda punya asam lambung. Siap, dok. Saya akan ingat-ingat pesan dari Anda. Selamat sore, dok. Saya datang buat kontrol. Gimana kondisi Anda? Udah rutin minum obatnya? Sudah, dok. Saya merasa segar kembali. Sekarang, saya cuma mau kontrol. Saya lihat wajah Anda juga mulai berwarna lagi. Dihabiskan ya obatnya? Iya, dok. Obatnya cuma sisa buat 1 kali minum aja. Gak apa-apa. Suhu badan Anda udah normal. Cuma perlu istirahat aja. Apa saya boleh rutin kontrol kesehatan di sini? Boleh kok.
Selamat siang, Dok. Saya mau pemeriksaan rutin. Lah, kesini lagi. 2 hari lalu kan Anda udah pemeriksaan. Kan dokter sendiri yang bilang kalau saya boleh rutin periksa di sini. Ya, rutin sih rutin. Tapi Anda kesini seminggu 4 kali. Itu nggak wajar. Saya punya alasan, Dok. Semalam saya bersin-bersin. Takutnya komplikasi penyakit jantung. Saya udah berkali-kali ngecek jantung Anda. Nggak ada masalah dan sehat banget. Tapi saya cek di Google, katanya kalau sering bersin itu gejala penyakit jantung. Tolong jangan keseringan baca artikel di internet. Banyak yang hoax. Jadi, saya sehat nih, Dok. Iya, Anda sehat. Sekarang Anda bisa keluar. Banyak pasien yang lebih membutuhkan di luar. Selamat sore, Dokter Leo. Saya datang lagi. Cukup, Nona Virgo. Anda sudah terlalu sering kesini. Tapi saya punya keluhan, Dok. Jujur, saya nggak nyaman seharian ini. Oke, apa keluhan Anda sekarang? Sepertinya jerawat saya numbuh di dalam lubang hidung, Dok. Kalau Anda punya masalah kulit, harusnya Anda ke dokter kulit, bukan dokter umum. Bukannya dokter umum bisa ngobatin semua penyakit ya? Walaupun saya paham soal kulit, tapi itu bukan ranah saya. Silakan Anda pindah ke dokter kulit. Tunggu. Sebenarnya saya punya alasan lain, Dok. Bukan karena jerawat. Lalu, Saya ngerasa sakit kalau nggak ngeliat dokter Leo. Jadi dokter Leo itu vitamin buat saya. jangan main-main soal kesehatan, dan stop datang ke sini kalau nggak penting. Tapi saya butuh check up terus, Dok. Siapa tahu kan, besok saya kejang-kejang karena nggak kontrol. Hai semuanya, aku Ref Alterio. Makasih ya udah selalu support channel ini. Untuk cerita kali ini adalah cerita karangan aku sendiri dengan durasi yang lebih pendek daripada video sebelumnya. Itu dikarenakan kondisi aku yang tidak memungkinkan untuk membuat video yang lebih panjang. Mohon pengertiannya, selamat menonton dan semoga suka. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yo Sobat Ceria, gimana kabar kalian semua? Alay banget deh, Ref. Bukan Ref namanya, kalau nggak alay. Wah, udah lama ya kita nggak ngobrol gini. Soalnya sekarang kita punya kesibukan masing-masing. Leo makin ganteng aja deh. Ntar pakai adat apa ya? Ngapain kamu senyum-senyum gak jelas gitu? Hah? Apa sih? Aku cuma seneng aja. Soalnya kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi. Udah berapa lama nih sejak kita lulus kuliah? Kayaknya udah 3 tahun. Kangen banget sama masa-masa kuliah dulu. Kalian semua udah pada nikah belum? Aku sih belum. Soalnya cowok yang aku suka nggak peka-peka. Getok aja kepalanya, biar peka. Getok kepala kamu sendiri. Dasar manusia nggak peka dan nyebelin. Sama. Aku juga belum nikah. Soalnya cowok yang aku suka nggak peka-peka. Aku peka ya, tapi aku nggak mau sama cewek oneng kayak kamu. Ih, Leo mah gitu. Aku juga belum nikah, belum nemu yang pas aja. Sama. Susah banget cari jodoh yang sesuai dengan kriteria. Udah, daripada kita bahas jodoh, gimana kalau kita ketemuan di Cafe Arcadia dekat kampus kita? Aku setuju. Kangen banget sama nasi goreng dan es campurnya. Aku sih ngikut aja. Pasti seru banget. Kita kumpul-kumpul kayak dulu lagi. Aku bakal kosongin jadwal buat kita ketemuan nanti. Aku udah gak sabar buat ketemu kalian semua. Oke, sampai jumpa minggu depan jam 9 pagi ya di Cafe Arcadia. Pagi guys, sorry ya telat. Tadi aku langsung terbang dari Korea ke sini. Dari dulu kamu emang udah langganan telat, Ref. Jadi kami udah biasa. Wah, penampilan kalian semua udah lebih dewasa ya daripada dulu. Duh, Alessio jadi makin ganteng aja. Tapi sayangnya dia goblok dan gak peka. Untungnya aku nggak ada jadwal operasi hari ini, jadi bisa ikut kumpul. Kalau kamu dokternya, aku mau dong jadi pasiennya. Ting! Apaan sih? Stop gombalin aku risih. Kayak gak tau Virgo aja. Dia kan bucin gobloknya Leo udah 5 tahun. Tahu dah, nggak ada nyerah-nyerahnya apa.
Aku nggak bakal menyerah sebelum janur kuning melengkung. Suka-suka kamu aja lah. Aku penasaran sama pekerjaan kalian. Kalau aku sekarang megang bisnis keluarga dan jadi CEO. Aku juga nerusin bisnis keluarga aku, toko kue. Kalian tahu kan, aku suka bikin kue dari dulu. Iya, dulu kamu sering bawa kue ke kampus. Kalau aku sih pengacara, aku kan jurusan hukum dulu. Aku kerja jadi sekretaris di perusahaan besar. Wah, hebat juga ya. Jadi sekretarisku aja. Kebetulan aku butuh sekretaris. Ting. Hah? Jadi sekretarisnya Alessio? Berarti tiap hari aku bisa ketemu dia dong. Terus kami makin dekat dan pacaran. Hei, malah bengong. Mau nggak? Oke, besok aku resign dari kantorku. Kalau aku jadi dokter bedah di rumah sakit milik keluargaku. Kalau aku, seorang konten creator beauty. Tapi cita-citaku jadi istri dokter. Yang pasti dokternya bukan aku. Wah, ternyata kalian semua